Wah. Minimal harus menang early-nya dulu. Betul. Yap. Game yang pertama sudah menjadi milik dari Alter Ego. Jadi dia waktunya kita menuju ke game yang kedua. Jadi MPL Arena sekali lagi pada Sobat Gajah. Wih, malam minggu mah sekarang udah gak kelabu. Ada MPL setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Ini. Tenang. Kita bakal temenin kalian terus. Tapi yang kalau ngeliat sekarang Rasi dengan potensi. Kita tahu bagaimana Grok. Lagi-lagi dengan gameplay agresif. Betul. Ya ini udah ngemakin nge-screening lagi dan ya megangin aja auditizinya. Apalagi Grok dan Vexana ya. Clear lane Iya. cepet banget. Asli. Udah pasti dong. Menang rotasi sih. Menang rotasi mereka. Mereka bakal bisa invade dengan sangat-sangat cepat seperti yang kita lihat sekarang. Iya, tapi ini Vincent hidupnya rada gak tenang juga ya. Barusan Rasi hampir saja bertamu, hampir saja bersilaturahmi. Tapi Vincentnya pun masih bisa pergi dengan spatial migration yang dia punya. Tapi kalau ngelihat dari clear cepet, Novaria juga punya potensi clear cepet ya. Dengan kombinasi Astral Meteor, Astral Spear-nya. Cuman kalau kita ngelihat kembali dari segi set talent emblemnya, ini Moeng ya dia ngebawa ke arah satu fatal ya. Yap, bawa fatal untuk maksimalin critical chance-nya. Dan ini, dari Rasi dengan Brave Smite dan juga dengan Wilderness Blessing. Jadi jauh lebih cepat untuk bisa melakukan rotasi bersama dengan Pride. Sama-sama pakai sepatu untuk talent yang kedua. Mau coba untuk mengandalkan movement ya, dia mau mobility dengan cepat. Tapi lihat Cry. Wow, langsung digas begitu saja. Tapi untungnya dengan Purify yang dimiliki oleh Cryde, selamatlah. Ya, dan Vincentnya galau tadi agak sedikit ya kan. Yap, kena efek Terrify ya. Efek terrifying. Dan sepertinya harus menunggu lagi waktu untuk Turtle muncul dalam 10 detik ke depan. Sedangkan ini kedua belah explainer masih baku hantam terus-terusan aja sih. Iya. Yep. Tapi Kars kayaknya terancam juga, tapi kita tidak tahu ya. Iya. Yang dimiliki oleh Pakito itu juga untuk dari Regen SP-nya, dari absorb-nya, kencang banget juga. Yang biasanya tinju dibalas tinju, ini tinju dibalas palu ya. Palu yang keluar sekarang. Susah ya. Yep. Nah kita harus melihat nanti decision apa yang bakal diambil oleh Kars. Apakah dia akan stay di lane atau nge-mirror fight-nya bakal kemana nih, screening fight. Iya, untuk sekarang dari Karsnya tertinggal. Astraliko udah langsung dikeluarkan dari sebuah pergerakan yang langsung dilakukan. Penalty zone kali ini langsung aja connect ke arah Vincent. Dan Vincent pun berhasil dihilangkan walaupun turtle-nya gagal diambil oleh Alter Ego dan berhasil diambil oleh Swallow. First Blood ditukar dengan adanya Turtle yang bisa dipegang juga sebetulnya Alter Ego masih di dalam keadaan yang cukup unggul. Namun kembali damage sebetulnya untuk burst-nya Kars lebih unggul ya dibanding Pai. Pai, tapi Pai punya efek sisi yang cukup banyak juga. Dan lihat bagaimana Rasi yang mencoba untuk bermain agresif ternyata dipukul mundur juga oleh Rebellion. Dan sejauh ini kita melihat untuk area dari goldnya. Kedua marksman terlihat masih cukup berdamai. Masih aman aja, masih cukup tentram-tentram aja. Karena kalau ngelihat ya Moeng sekarang bisa megang planningnya ya. Dengan poke dari jauh, menang range lah bisa dibilang juga. Yap, dan sudah mulai berdekat untuk ke Haskell ya ini untuk Moai. Sedangkan Corrosion masih tetap menjadi pilihan utama bagi Nino juga. Dari build itemnya, yes, Novaria. Ini bisa jadi NOD untuk first item bagi Novarianya. Wah, Novaria ini NOD butuh ya NOD ya. Antara NOD, yes. Karena kalau of Destiny sudah mulai ditinggalkan. Waduh, rame banget tuh pertempurannya karena sekarang Vincent pun masih bisa pergi tapi Audi. Minon Furia connect lagi tadi ke arah 3 player dan juga Rasinya ditembak oleh Swallow, terbakar, terkikislah sudah satu batuan tersebut. Yap. Dan sebetulnya tadi momennya bagus banget sih. Minon Fury connect 3 tapi sayangnya memang gak ada collab damage burst. Tapi Moai ini benar-benar neken. Dia nggak mau kalah landing lagi sama Nino. Sakit amat bola. Dan juga sudah ada coveran di belakang sekarang. Selain daripada Haskell yang nantinya sudah selesai untuk Moai, dia juga punya efek heal yang diberikan dari motivation thrower milik Nino. Dan Pai? Penalty zone connect ke arah 2 player. Asura Aura langsung dikeluarkan sementara Vincent yang terjebak. Decimate selesai lah sudah. Yap, informasi tidak ada special migration, tidak ada escape tools lagi untuk Vincent. Sehingga sudah langsung terkomit begitu saja. 2 point kill ditabung oleh Tas early yang cukup baik untuk seorang Martis. Kita tahu bagaimana snowballing effect yang harusnya bisa diambil sekarang dari Alter Ego. Ya, dan juga berhadapan dengan Martis. Ketika special migration memang bisa kena, tapi Mortal Coil juga posisi sedang dipergunakan oleh Martis. Itu gak bisa kemana-mana si Guinevere-nya, bakal kedorong terus-terusan. Kegeser-geser. Mau lompat pun kan ada animasinya ya. Iya, mau targeting juga harus benar-benar tunggu dulu dari Mortal Coil-nya nggak ada ya kan. Betul. Jadi ya kita akan melihat seperti apa nantinya fight. Tapi
Kar sudah mulai cut wave di arah depan base turret loh. Itu tadi Minotaur, Turtle, sama Grok baris bertiga. Ini mereka komunitas roamer apa gimana gitu. Lagi ini dia. Turtle-nya nyamar jadi tank. Waduh. Full semuanya ya. Tapi ini balik lagi sih, momentum sama-sama harus bisa diciptakan oleh kedua belah roamer. Buset, langsung dikageti begitu saya Rasi. Sudah mengecil kembali dengan Popnator yang sudah selesai tapi dilompatin. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa poin gila sekarang Vincent yang malah langsung gila dengan sangat cepat tapi Audi di sini menjadi satu korban kedua. Turtle-nya akan menjadi milik siapa ditembak kembali tapi tas masih terlalu tebal dan Turtle menjadi milik Alter Ego. Yap, dan itu dia power dari Grok yang bisa counter initiate, bahkan keuntungan besar bisa diambil oleh Alter Ego dengan hancurnya outer middle turret yang begitu krusial. Yap, dan juga mereka mendapatkan Vincent bersama dengan Auditisi tadi. Dalam proses untuk mendapatkan turtle. Mahal. Oke, nah sekarang cukup ragu. Penalty zone dan juga flicker nggak sampai nggak apa-apa. Pancingan? Iya, pancingannya karena tasnya ada di dalam rumputan tapi dilompatin spatial migration. Oke, tapi ya setidaknya untuk pergerakannya dari Alter Ego mereka punya keuntungan yang cukup banyak. Tapi Buset, ini Karsnya mau langsung digebukin kayak begini. Harusnya gak bakal bisa bertahan. Dan benar saja Nino mendapatkan keuntungan kembali karena ada Golden Staff lagi di dalam tubuhnya. Wow, itu sangat cepat sekali kerjasama yang sudah terjadi tadi untuk di area dari top lane-nya. Dan gangguan kembali masuk, purple buff kembali diharas oleh Alter Ego. Yap, sementara sekarang Vincent kehidupannya semakin tidak aman karena begitu banyak tamu di dalam area purple buff yang dia miliki, mencoba untuk maju kembali. Idih, ditembak gak kena. karena targetnya susah sih. Kan Grok punya Power Nature, Paradis Betul. punya Mortal Wah. Coil. Makin kurang 1% ya. Iya. Kurang 1%. Dan masalahnya kalau misalkan dari Rebellion ini nggak inisiasi duluan, counter power initiate nih. Grok dan juga Terizla. Betul, ada wild charge, penalty zone. Iya makanya. Yang bisa membalikin apa yang dilemparkan oleh Rebellion ke mereka. Harus pancing dulu source sih dari Rebellion nih. Ya, tapi gimana pancingnya ya? 2 purify loh ini. Makanya susah. Yep. Entahlah Vincent dari Auditisi jangan sampai nanti wasting gitu ya kan. Betul. Harus minimal ada yang trigger dulu lah ya. Informasi harus disampaikan. Ya, dan triggernya pun sulit ya, karena Rasi pun punya power of nature. Yep. Apa yang mau di-trigger dari dia. Yang jelas pastinya, kembali informasi lebih dulu didapatkan oleh Alter Ego berkat power of nature Grok. Dia bisa masuk ke dalam rumput, dia bisa ngecek hutan lawan, dan bisa menjaga Nino dengan sangat-sangat bebas sekali. Lagi dan lagi nih ya, bingung loh. Yang satu punya Mortal Coil, yang satu punya Power of Nature. Nunggu momentumnya kapan dia lompatnya gitu loh. Betul. Ini keburu kehilangan momentum, sementara sekarang Turtle-nya mereka udah serap kembali Audi. Melihat dari kejauhan, ditembaklah sudah dengan satu asal spear Astraliko, tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Vincent. Wow, Turtle-nya masih bisa diselamatkan, tapi Audi dalam keadaan tidak baik-baik saja karena Audi dikejar habis-habisan. Tapi untungnya Grok balik badan. Yap. Dan ini adalah retribution dari Vincent yang cukup kita rindukan ya sebenarnya ya. Yang Betul. dimana sempat ditantang juga waktu itu sama Kairi. Tapi ya kita akan melihat Lord yang di-secure sama Rebellion mampukah membuat mereka mengembalikan keadaan karena udah tertinggal 3.000 gold loh. Ya, 3.000 sebenarnya bukan jumlah yang signifikan ya, bukan jumlah yang terlalu besar juga. Karena untuk sementara waktu, ini team fight bisa jadi dilakukan juga oleh Alter Ego. Buset, itu damage-nya ke Kari boleh-boleh juga tuh. Tapi Nino, what? Satu ini lagi. Damage-nya begitu besar masuk dalam tubuh dari Kari. Tadi Vincent sebenarnya dapat ke arah tas sih. Tasnya udah gak punya Mortal Coil tapi sayangnya gak ada follow up damage. Dan sekarang dengan Lord yang sebetulnya juga bisa diamankan sama Rebellion, tapi kayaknya masih belum bisa merubah keadaan. Betul. Meskipun memang Moai sudah memiliki Haskell bersama dengan Berserker, tapi dia belum punya Wind of Nature. Sedangkan Kari lihat sudah on the way untuk membeli Wind of Nature. Iya, ini Wind of Nature udah bakal jadi item wajib sih ya, atas tabrakan-tabrakan. Tapi masalahnya, Moai kalau misalkan 1v1 sama Nino, ini susah juga dia Wind of Nature kayaknya nggak bikin dia selamat deh, true damage. Berdebas masih ada ya. Iya makanya. Oke. Tapi sekarang dari Alter Ego-nya, mereka bermain tarik dulu ke belakang. Lebih rapi dari Alter Ego, sembari menunggu untuk Lord yang kembali akan spawn. Dari total point kill-nya kita tidak melihat Alter Ego yang bermain terlalu agresif. Oke, tapi untuk sejauh ini masih dipegang kembali oleh Alter Ego, bahkan tidak ada turret yang tersentuh satupun. Betul. Karena benar-benar di zoning out abis-abisan tadi di game pertama. Di zoning outnya sama Selena Novaria. Sekarang di zoning outnya sama Grok. Yep. Yang selalu bisa mirror, yang selalu juga bisa memancing prahara gitu loh. Yang akhirnya ngebuat dari Rebellion mencoba untuk komit, tapi akhirnya jadi keraguan-raguan. Nah, dan aku melihat satu tugas baru untuk Pai, di mana dia menghilang dari map dan selalu mencari rumput yang sekiranya nanti ada pemain yang lewat.
Dia nunggu di belakang sana dan ya ini setup dari Alter Ego yang sangat-sangat rapi sekali sekarang. Oke. Ya, positioning dari Nino juga ini susah banget buat ditangkap ya. Fortify juga ya. Makanya. Ini Vincent level 11, dikit lagi level 12. Sementara sekarang tasnya level 12 tapi ada penalty zone lagi udah langsung dikeluarkan. Spatel Vegas dan Violet Requiem semua dikeluarkan di hal tersebut. Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Tapi sedikit lagi Vincent rasinya berhasil langsung dihancurkan dan pertempuran kembali terjadi di dalam ruang sempit yang begitu mematikan. Dan juga sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Pai. Tapi Pai-nya masih berhasil selamat. Yap, ini Pai strong banget ya sekarang, nggak babak belur kayak di game yang pertama. Tapi Lordnya tadi bisa diambil juga oleh Tas. Sehingga sudah mulai tersummon di top lane walaupun Rebellion bisa mendapatkan 2 pemain dari Alter Ego. Yap. Ini masih belum juga jadi game changer sih harusnya. Ya masih belum karena memang Lordnya masih jatuh ke tangan Alter Ego tadi yang pertama. Tapi meskipun begitu ya tadi, aku ngeliat ada pergerakan yang sangat mulus dari Cars. Karena dia berhasil untuk nge-pick ke Nino yang ada di tengah-tengah pemain-pemain Alter Ego yang lain. Yap. Ini lumayan lah ya. Betul. Jadi gangguan dan distraksi yang cukup besar dan Lordnya pun masih Lord yang pertama. Yeah. Masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Dengan adanya Moa yang sudah mulai sigap menuju ke arah top lane. Tapi ini udah mulai kekejar pelan-pelan. Ke arah late game ini Moai-nya juga bawa Purify. Ini bakal susah juga untuk ditarget nantinya sama teman-teman dari Alter Ego. Bener, apalagi dari penalty zone yang memang diharapkan bisa kena ya atau on point kita bilang. Karena tadi juga penalty zone-nya kan nggak kena tadi, agak meleset. Dan Astraliko connect ke arah 3 player. Akankah mereka melakukan sebuah pertempuran? Karena Tas dengan Mortal Coil masih santai loh dia. Masih bisa pergi anti-sisi di dalam tubuhnya pun dimanfaatkan semuanya. Yep. Dan inner turretnya hancur ya ternyata. Ini udah semakin lebih leluasa lagi nih. Trapping-trapping yang bisa dimanfaatkan. Tapi ya ingat ini ada Novaria yang sekarang jatuh ke tangan dari Rebellion. Visionnya juga bisa akhirnya dibalas buka gitu. Yes, dengan adanya Novaria, poking damage dari Rebellion ini bakal sakit dan harus diperhitungkan nanti ketika menginjak di late game. Karena dari Alter Ego ini nggak punya healer sama sekali. Yep. Beda kan, dengan adanya Minotaur yang dipakai oleh Auditizi, mereka bisa sustain untuk melakukan tarik ulur di Lord. Yeah. Berbeda dengan Alter Ego yang harus komit untuk mendapatkan Lord. Ya dan apalagi di sini Rebellion bawa 2 hero scaling kan. Dari Novaria dan juga Bruno-nya. Tapi untuk Lord Advantage harusnya ini gak jadi keuntungan justru ya. Karena tadi fight-nya kalah kan. Kalah 2 dan bahkan 1 bottom turret-nya hancur. Yeah. Nafas lebih panjang lagi untuk Rebellion. Tapi untuk sejauh ini masih mencari momentum. Dan sekarang Nino-nya udah gak sendirian. Nino-nya akan di cover abis-abisan sama Rasi. Ya dan satu lagi ya, kalau kita tahu bahwa Martis ini adalah hero yang memang up banget buat di early game. Masuk ke mid dan bahkan sampai late game, biasanya dia fall off dengan cukup cepat juga. Yap, oke. Tapi ya sejauh ini dari Orange Buff udah mulai didelegasikan. Udah selesai 3 item. Walaupun memang sebenarnya dari perbedaannya nggak terlalu signifikan ya antara kedua belah god lanernya. Yap, dari kedua mid lanernya juga sama ya, dengan item damage yang sudah kita lihat. NOD tadi ada, Lightning juga menjadi item kedua bagi masing-masing mage untuk mid laner. Dan ada Flash of the Oasis, ini bisa menjadi game changer menurutku. Apalagi dengan Flash of the Oasis akan bisa membuat efek kalkulasi dari tim lawan agak sedikit bingung nanti. Buyar ya, jadi Buyar, kayak bisa miscalculate. Oke. Ada shieldnya itu juga kan, yang PR apalagi cooldownnya kan cepet. Cooldownnya dia jadi cepat juga kan, bisa knock up lagi. Ini Cars juga barusan dapat informasi ada pergerakan Grok dan juga Kari di atas. Clear minion, akankah dia tetap berada di laning tersebut atau dia akan pindah nih dari Lordnya? Yap. Dan ini dia yang kita bilang bahwa bagaimana tarik ulur yang terjadi di Lord ini. Ini kalau gak cepat diselesaikan oleh Alter Ego, mereka akan kecicil dengan HP atau damage yang diberikan dari Lord. Yap, nah ini. Sekarang PR-nya Lord yang udah nggak bisa ditarik terlalu jauh juga. Jadi mau nggak mau ya harus paksa ada di lini depan gitu kan untuk ya saling bertemu. Yang bisa megangin ya antara kedua belah jungler ataupun XP-nya. Yep. Dan sekarang dari positioningnya udah mulai di set up juga oleh kedua belah tim. Lane udah mulai diurus juga sama Rebellion. Dan bahkan sekarang dipegang sama Vincent duluan. Yep. Masih dengan posisi reset ya sebenarnya. Dan untuk open vision-nya dari arah jalur wave management yang sudah dilakukan oleh Rebellion, mereka udah dapetin untuk di area topnya. Mereka bisa agak menunggu, tapi mereka harus berhati-hati dengan ambush yang sedang coba untuk dilakukan Nino. Yap, trapping yang mengerikan ya, karena gak sendirian, nah itu masalahnya. Dari tadi udah jalan bareng aja, gak ada combo Kajakari, combo Brokari juga tetap jadi. Benar, langsung ya wild charge dadakan. Ini 1,8 detik kan? 1,8. Itu lumayan lama dan cukup gitu untuk Karim
dengan item-item yang sudah dibuat juga. Tapi Vincent, Weh, ada pergerakan yang udah dilakukan tapi Vincent akankah bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut karena sedikit lagi Vincent sisa. Pada berbeda sedikit lagi Pai-nya akankah bisa bertahan tapi Pai berhasil dihancurkan. Lord belum menjadi milik siapapun. yap, dan sekarang kedua belah jungler masih ready dan bahkan Karsnya. Karsnya maju lagi dong Lordnya. Sedikit lagi, satu bar lagi tapi Kereset akan menjadi milik siapa? Dan Keresetlah sudah semuanya. Yap, dan tadi ada Retribution yang ternyata terlihat ya keluar dari tas. Yes, dan bahkan Vincent belum menggunakan Retribution dan Lord ini bisa jatuh ke tangan Rebellion. Yap, itu dia waktunya untuk Rebellion. Mereka bisa saja menguasai di area Lord ini karena sedikit lagi bisa saja Lordnya menjadi milik dari Rebellion. Dan juga pertempuran yang langsung saja mereka buka. Ada WW di dalam dari tubuh Nino tapi Vincentnya melihat keberadaan Nino. Dan Nino pun berhasil dihancurkan bahkan tasnya berlarian masuk ke dalam base yang dia punya. Dan ini adalah hero nyaman dari Kars yang memang harusnya bisa menjadi kekuatan untuk Rebellion. Dan sekarang momennya berbalik. Dengan Lord yang akan terpanggil, masuk lagi Vincentnya. Yap, sementara itu hanya ada 2 player yang bersiap untuk bisa melakukan defense terhadap satu base utama yang dimiliki oleh Alter Ego Pai. Ada pergerakan Audi, Jabiruan Purna sudah dikeluarkan dan juga pertempuran kembali terjadi di mana mereka sekarang langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi wave minion habis. Yap, tapi masih ada di arah tengah dan 3 pemain tersisa. Oke, waktunya pertempuran kembali dan poinnya free hit banget untuk bisa mengatakan seluruh damage yang dia miliki. Bahkan tasnya hancur, rasinya langsung menghilang. Wave minion masuk, akankah mereka bisa menyamakan kedudukan karena sedikit lagi. Bisa Lord masih berjalan di bagian bawah, kesempatan untuk mereka terbuka. Yap, tapi Lordnya masih ketahan inner turret tapi Kars, what? Dan Dido pun langsung hancur, base-nya terbuka, game 1-1. Dan 1-1 perdana sepanjang MPL